Salam Ibu. Ini kami dari kelompok 5 Psikologi Perkembangan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengelolaan kelas berbasis psikologi. Ya, dan ini nama-nama kelompok kami itu, saya sebagai moderator, saya Francisca Octavidiku, yang sebelah saya nama Niti Sekoko, yang sebelah jadi saya namaku. Dan yang satu adalah Febri Pan sebagai kameramen. Baik Ibu, dalam kerja kelompok kami tentang judul presentasi kami pengelolaan kelas berbasis psikologi. Yang kami bahas ada 5 poin, yaitu poin pertama pengelolaan kelas berbasis psikologi, poin kedua penerapan asas-asas didaktik dalam proses pembelajaran, poin yang ketiga dimensi pengelolaan kelas, poin yang keempat kondisi dan situasi belajar di kelas, poin yang kelima komponen-komponen pengelolaan kelas. Baik, kan dari poin yang pertama tentang pengelolaan kelas berbasis psikologi. Apa itu pengelolaan kelas berbasis psikologi? Pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru atau pendidik dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, penerapan asas-asas didaktik dalam proses pembelajaran di kelas. Didaktik merupakan ilmu mengajar yang memberi prinsip-prinsip tentang cara menyampaikan bahan atau materi pembelajaran sehingga dikuasai dan dimiliki oleh siswa dan mahasiswa atau peserta didik. Adapun penerapan asas-asas didaktik dalam proses pembelajaran di kelas terdiri dari yang pertama, asas keterlibatan belajar siswa secara aktif di kelas, dan yang kedua, asas-asas memberikan motivasi. Bagian ketiga yaitu dimensi pengelolaan kelas. Dimensi pengelolaan kelas terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu yaitu dimensi pencegahan. Dimensi pencegahan merupakan tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan atau format belajar mengajar yang tepat. Seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dari guru. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa. Yang ketiga, sikap tulus dari guru. Yang keempat, menemukan dan pengenalan alternatif pengelolaan. Dan yang kelima, membuat kontrak sosial. Dimensi yang kedua yaitu dimensi tindakan. Dimensi tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan guru bila terjadi masalah pengelolaan. Adapun hal yang bisa dijadikan pertimbangan bagi guru atau dosen dalam melakukan tindakan. Hal yang pertama yaitu lakukan tindakan dan bukan ceramah. Yang kedua, do not bargain. Yang ketiga, gunakan kontrol kerja. Yang keempat, nyatakan peraturan dan konsekuensinya. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi penyembuhan. Dimensi penyembuhan dimaksud untuk membina kontrak sosial yang tidak jalan. Bentuk dari situasi ini seperti siswa melanggar sejumlah peraturan sekolah, siswa menolak konsekuensi, siswa menolak sama sekali aturan khusus yang dibuat, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah penyembuhan dapat guru atau dosen lakukan sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu membuat rencana. Langkah yang kedua, menentukan waktu pertemuan. Langkah yang ketiga, pemecahan masalah atau kontrak individual. Ya, langkah yang keempat, melakukan kegiatan tindak lanjut. Bagian yang keempat yaitu kondisi dan situasi belajar di kelas. Yang pertama, kondisi fisik. Terdiri dari yang pertama, ruangan tempat berlangsung proses belajar mengajar. Itu terdiri dari jenis kegiatan. Dan yang kedua, jumlah siswa yang melakukan kegiatan. B. Pengaturan tempat duduk seperti berbaris, pengelompokan, setengah lingkaran, berbentuk lingkaran, individu, ruang kelas yang tidak normal. C. Ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa, antara lain jendela yang cukup besar, agar cahaya matahari masuk dan udara sehat. Bagian D, pengaturan penyimpanan barang-barang. Penyimpanan barang
hendaknya disimpan di tempat khusus yang mudah dicapai dan diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut segera dapat digunakan. Bagian E, komponen-komponen pengelolaan kelas. Unsur-unsur pengelolaan kelas meliputi dua tindakan, yaitu satu, tindakan preventif. Preventif yaitu upaya sedini mungkin yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran dengan cara guru tanggapan atau peka dan perhatian. Yang kedua, tindakan represif. Tindakan represif kemampuan guru untuk mengatasi, mencari, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran, yaitu metamodifikasi tingkah laku, pengelolaan, diagnosis, dan peran guru. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 5 tentang pengelolaan kelas berbasis. Salam, terima kasih.